Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du wa hadirin hadirin muhtarat sekalian ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan nikmat Allah yang sehat wal afiat dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sekarang ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab kita dimuliakan oleh Allah dunia kita akhirat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan uang kita yang barokah yang senantiasa bertambah kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa daripada saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada Rasulullah dan mukminin wa mukminat. Moga-moga pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita saleh-salehah, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, maupun pada kedua orang tua dunia akhiratnya. Dan mudah-mudahan kapanpun suatu waktu bertemu Allah dalam kanjeng husnul khatimah. Al-hadini yang wa'alamana wa salafun salihun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله وديني حسبي الله بما أهمني حسبي الله والله عليا حسبي الله بما حسنني حسبي الله من كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alina wa a'udhu wa'adina bi barakatid darin amin. Wa yundabu ziyaratu quburi li rajulin la li unsafatu rahulah ma'am yusannu laha ziyarata qubri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa bada sa'ira al-anbiya'i wal ulama'i wal awliya.
ويسن من نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر على القول فيقول له مستقبلا للقبلة وسلام للزائر على أهل المقبرة ومن ثم خصوصا فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة ويقول عند قبر أبيه مثلا السلام عليك يا والدي. Termasuk perkara lagi yang disunnahkan ya, yang berhubungan dengan mayit ya, juga disunahkan pula kita ini untuk berziarah kubur ya. Wa yundabu dan disunahkan ziaratu kuburin ya. Ziarah kubur li rajulin bagi orang laki-laki ya. Jadi hukum berziarah kubur bagi orang laki-laki hukumnya sunnah. La li unsa, tidak untuk bagi orang perempuan. Begitu juga khunsa juga tidak disunahkan. Batu peremulaha maka dimakruhkan ziarah kubur itu laha bagi seorang perempuan. Ya. Jadi yang disunahkan untuk berziarah kubur itu laki-laki. Makruh hukumnya kalau perkara yang makruh itu lebih, kalau tidak dikerjakan ditinggalkan itu lebih baik. Bagi seorang perempuan. Nah disunahkan bagi seorang perempuan itu yusannu laha ziarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ziarah kubur ke makom atau ke kubur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama berkata wa kada sairul anbiya, begitu pula sunnah hukumnya ziarah kubur kepada makom-makom kubur-kubur daripada para nabi ya. Para ulama ziarah kubur kepada orang-orang yang alim ya. Orang-orang yang alim, para ulama wal auliya dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi satu yang disunahkan lagi termasuk kita sebagai orang muslim ya untuk berziarah kubur. Nah, disunahkannya ziarah kubur itu yang paling dikukuhkan, yang paling dikuatkan bagi kita adalah bihaqqil aqaribi. Ya, untuk orang-orang yang masih hubungan keluarga sama kita, hubungan kerabat sama kita, khususan al-abawaini, termasuk khusus bagi kedua orang tua kita. Ini sangat ditekankan untuk kita ziarah ya. Walaupun orang tua kita itu ya, walau kanu di baladin akhar ghairal baladi alladhi wa fihi ya, walaupun orang tua kita yang sudah mendahului kita ini ya, berada di negara lain ya, di tempat lain selain daripada tempat yang kita diam ya. Apalagi kok satu tempat ya, itu sangat dianjurkan ya, ziarah untuk kepada kedua orang tua kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita ya. Faqad rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, diceritakan ya sahabat Imam Al-Hakim menceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan wa qarrabahu lahu wa kana baran biwalidayhi ya. Siapa orang yang berziarah ke kubur daripada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya fi kulli jum'atin, pada tiap-tiap hari Jumat, marratan sekali ya. Wa farallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini termasuk ya disunahkannya ziarah kepada orang-orang yang paling dekat sama kita, termasuk kedua orang tua kita, terutama di hari Jumat
ya. Kamis pada asar, Jumat sampai Sabtu pagi, ya, sampai Sabtu pagi. Setelah subuhnya Sabtu itu masih haulal Jum'ah, fadilahnya masih sama. Dan siapa orang ya yang menziarahi kubur orang tuanya, baik keduanya ataupun salah satunya, seumpamanya abahnya dulu yang sudah tidak ada, maka dia setiap Jumat berziarah, atau mama ibunya dulu ya yang sudah tidak ada, kemudian diziarahi setiap hari Jumat, ya, pada nabaron biwalidayhi, maka anak itu ya dicatat juga sebagai anak yang bakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Itu termasuk fadilah, ya, disunahkannya, ditekankannya sunnah tersebut untuk menziarahi pada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat sama kita, kemudian paman-paman kita, ya, kakek kita, nenek kita dan lain sebagainya yang masih ada hubungannya kerabat, ya. Nah, perintah sunnah untuk ziarah kubur bagi laki-laki ini Rasulullah SAW juga menegaskan dalam salah satu hadisnya. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, saya melarang kalian dari berziarah kubur, ya, fazuruha. Kemudian Rasulullah fazuruha, maka berziarahlah kalian ke kubur, fa innaha tudzakirukum al-akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat, ya. Jadi awal-awal daripada Islam yang saat itu belum kuat, ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah, ya. Dilarang. Kemudian setelah Islam itu kuat, fazuruha, kata Rasulullah, maka berziarahlah kalian semuanya ke kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu termasuk bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, ingat mati, bertatabur, mengambil sebuah ibrah, ya, pelajaran yang ada di dalam kubur, ya. Semua orang pasti akan mati, ya. Yang ketika meninggal tidak ada lagi yang dibawa apa-apa kecuali amal-amal solehnya, ya, kecuali daripada amal-amal solehnya, ya, ini, ya, semuanya sama, pasti akan kembali asalnya dari tanah akan kembali ke tanah, ya. Mengingatkan kepada akhirat sehingga orang itu istiqdad, bersiap-siap untuk menghadapi daripada kematiannya dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal taat, karena kematian itu ya pasti dan akan datang kepada kita dengan pasti tanpa adanya sangka. Kalau sudah waktunya meninggal, ajal itu datang, pasti akan mati, ya, gitu. Dalam sebuah hadis juga diceritakan Rasulullah anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala min ahadin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifu dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu. Kata Rasulullah, tidaklah dari seorang di antara kalian, ya, yang melewati sebuah pekuburan saudaranya, ya, temannya, ya, karena ya'rifu fid dunya, yang mana ia kenal ketika masih di dunia, fa yusallimu alaihi, maka kemudian ia mengucapkan salam atasnya, orang yang di dalam kubur ini, illa arrafahu, kecuali orang tadi itu mengenalinya, ya. Jadi siapapun, ya, ketika orang tidak dalam kubur, ketika dunianya saling mengenal, ya, ketika diucapkan salam, lewat aja kita ucapkan salam, itu mereka akan kenal, tahu, oh ini temanku ini, ya, ini. Makanya kita disunahkan pula, ya, ketika lewat tempat-tempat pemakaman itu kita mengucapkan salam, minimal salam kepada ahli kubur, ya, ini. Jadi disunahkan, ya, bagi seorang laki-laki untuk ziarah kubur, ya. Bahkan ziarah kubur itu luar biasa, ya, terutama untuk kedua orang tua kita, menziarahi orang tua kita, ya. Dalam sebuah hadis juga diceritakan di sini, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi, siapa orang yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya, wahadihim, atau salah satunya dari keduanya tadi, kana kahajjatin, maka seperti orang yang haji,
Nah, ya, kita berangkat ziarah ya ke kubur ya orang tua kita ya. Ini dicatat oleh Allah laksana orang ini berangkat haji seperti orang yang menunaikan ibadah haji ya. Man zara qabra walidayhi kulla jum'atin wa hadima qaqran dahu yasin wal qur'anil hakim wa faralahu bi'adadi dzalika ayatin aw harfan ya. Siapa anak yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya dan ia membaca di sisinya surah Yasin, maka Allah SWT akan berikan ampunan kepadanya sebanyak bilangan ayat atau huruf daripada surah Yasin tadi. Nah, termasuk banyak lagi fadilahnya. Kenapa baca surah Yasin ya? Termasuk siapa yang ziarah ke kubur ya, secara umum aja ya membaca surah Yasin di kuburan itu ya, tetapi semua penduduk ahli kubur di situ mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sangat disunahkan. Sampai kata Rasulullah, kalau ada anak itu kok yang ketika orang tuanya itu masih hidup dan dia berani ya durhaka sama orang tuanya ya, suka bikin jengkel, kesel sama orang tuanya ya, maka ketika orang tua sudah meninggal itu diperintahkan oleh Rasulullah, kalau anak itu senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka Allah pun akan catat dia sebagai anak yang birrul walidain. Ya, innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqbal lahuma fayaqullahu lahuma min ba'dihima fayaqtuballahu minal barin. Ya, tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Bukhari itu ada keterangan semacam ini ya. Anak kok sewaktu hidupnya ya sama orang tua, dia ini kok menjengkelkan orang tua, bikin kesel orang tua. Anak yang berani durhaka sama orang tua ya, setelah orang tuanya tidak ada kok ya taubat, dia suka mendoakan orang tuanya, mendatangi, menziarahi kubur orang tuanya ya. Itu Allah SWT menulisnya sebagai anak yang minal bahrina, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua ya. Nah, kemudian semuanya ya, orang-orang yang di dalam kubur ya, saudara-saudara kita, begitu pula apa namanya itu orang-orang muslim yang lainnya ya, itu sering ya, itu yang ditunggu-tunggu orang yang meninggal itu tidak ada lagi kecuali hanya kiriman doa ya, kiriman doa dari anak-anaknya, saudaranya ya, teman-temannya ya, itu yang ditunggu orang yang sudah di alam kubur. Makanya kita rajin berziarah kubur ya. Ziarah kubur itu pokoknya datang, salam ya, kemudian didoakan ya, sudah cukup ya. Ingin lebih afdal lagi ya, tadi itu baca Yasin, baca tahlil dan sebagainya ya. Ini yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kubur ya. Ya. Di dalam hadis juga diceritakan baru bahwa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyitu fi qabrihi ya. Kata Rasulullah SAW, seorang mayit di qabrihi, di dalam kuburnya, illa kalwaribil mughawis, itu seperti ya, kecuali seperti orang yang akan tenggelam, yang tadi da'watan talhaqu, yang ia nunggu doa ya. Mayit di alam kubur itu ya, seperti orang yang mau tenggelam, yang nunggu terus daripada doa-doa orang yang masih hidup, talhaqu, yang apa namanya, dia nunggu doa yang sampai kepadanya yang ia temui, yang ia jumpai min ibnihi, dari anaknya, au akhihi, atau saudara-saudaranya, au sadiqin lau, atau dari teman-temannya ya. Makanya sunnah juga kita ya, apa namanya, ziarah ke kubur orang muslim ya, saudara kita ya. Kalau tidak ziarah juga alhamdulillah kirim
doa. Sama orang tua kita jauh seumpamanya, ya berada di luar pulau seumpamanya, ya di kampung halaman kita, sementara kita merantau di sini, ya tidak bisa. Ya setiap hari usahakan kirim doa. Setiap hari, setiap malam diusahakan kirim doa, ya. Karena juga ada sebuah riwayat itu kalau setiap arwahnya orang mukmin itu pada setiap malam itu turun ke langit dunia dan ia berdiri lurus dengan rumahnya, ya. Jadi setiap malam ruhnya orang-orang mukmin itu dalam sebuah riwayat itu diceritakan pula turun ke langit dunia lurus dengan rumahnya. Mereka terus memanggil-manggil, ya, memanggil-manggil orang-orang yang ada di rumahnya dengan suara yang sangat penuh dengan kesedihan sebanyak 1000 kali. Ya ahli wa qaribi wa waladi ya man sakkanu buyutana wa labisu siyabana, seterusnya. Ya, hai anak-anakku, hai keluargaku, ya, hai saudara-saudaraku, ya, hai orang yang menempati rumahku, orang yang memakai pakaianku, ya, orang-orang yang telah membagi harta-hartaku, ya. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi ghurbatina. Apakah kalian semuanya itu termasuk orang-orang yang ingat pada kita, memikirkan pada kita? Kata si mayit, ya, ya. Mereka dalam sebuah kesusahan, dalam apa, ya, minta dibelas kasihani dengan kiriman doa. Hanya sekedar minta didoakan, ya. Karena tadi semua mayit itu yang tadiru dakwatan talhaku, ya. Hanya kita sebagai anak, setiap hari, setiap malam, misalkan setiap habis sholat itu senantiasa terus, ya, jangan meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal, dikirim doa yang khusus, ya. Ini teman-teman kita, saudara kita, termasuk guru-guru kita, ya, ini. Nah, faidah lahiqanhu, kalau yang menemuinya, menjumpainya, kanat ahabba ilahi, itu jauh lebih dicintainya minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Ya, 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 ya. Itu ya. Nah, wa yusamu ayyakuna az-zairu ala taharatin. Nah, seorang yang berziarah itu disunahkan untuk dalam kondisi yang suci, ya, dalam kondisi yang suci, badannya suci, ya, suci dari atas kecil, suci dari atas besar ketika berziarah, ya. Ini makruh tadi bagi orang perempuan untuk berziarah. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat, yang mengatakan jika wanita itu ziarah ke kubur, ya, walaupun tidak kuburnya para nabi, kuburnya orang-orang yang soleh, para walinya Allah, ya, kubur-kubur biasa, tempat pemakaman biasa, boleh, asal tidak ada fitnah, asal tidak sampai menyebabkan dia itu sampai menyesal, sampai nangis, ya, di kuburan itu, ya, dan sebagainya. Asal itu bisa dihindari, maka tidak apa-apa bagi seorang perempuan, ya. Jadi hanya makruh, ya, makruh bagi orang perempuan ziarah kubur, ya, makruh, tidak haram, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat bertemu dengan perempuan yang sedang menangis di atas kubur anaknya, ya. Marwa bin Mur'atin tabki ala qabri sabiyillah wa qala laha ittaqillaha wasbiri, kata Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah lewat bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di atas kubur anak kecilnya, anak lakinya yang meninggal. Perempuan ini kemudian mendatangi kubur anaknya yang masih kecil, ya, sambil menangis. Ketika Rasulullah SAW bertemu itu, melihat itu, Rasulullah kemudian berkata, ittaqillah wasbiri, sudah, ketakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, ya.
artinya tidak dilarang, boleh, ya boleh, dan asal aman daripada fitnah dan lain sebagainya, ya maka hukumnya apa namanya itu boleh. Sebagian ulama ada apa-apa, tidak makruh. Ya, nah kalau ada fitnah bisa menimbulkan fitnah, bukan lagi makruh tetapi haram. Ya, wa illa fala syakka fit tahrim. Kalau menimbulkan fitnah orang perempuan yang berziarah kubur, ya itu apa namanya haram hukumnya, ya haram hukumnya, ya. Nah, disunahkan bagi mereka berziarah ke makam para nabi, ya, termasuk makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annaha min a'dhamil qurbat lirijal wan nisa. Karena nabi yang berziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih agung hukumnya keluarga bagi perempuan dan laki-laki, ya. Ya. Kemudian pula ketika berziarah kubur disunahkan untuk membaca membaca daripada apa namanya ayat suci Al-Qur'an, disunahkan ayat Qur'an minal Qur'an yatasarru 'alal qabri, disunahkan ketika berziarah tadi satu yang dalam kondisi yang suci kemudian menghadap ke arah kiblat, ya apa namanya itu ada yang mengatakan, ya ziarah itu, ya berhadapan dengan si mayit, berhadapan wajahnya dengan si mayit, artinya berhadapan, dia menghadap ke arah timur, ya. Dan juga di sini diterangkan mustaqbilal qiblati, ya menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi sunnah ketika berziarah tadi duduk, kemudian membaca ayat-ayat yang ringan daripada Al-Quran. Kita kalau ringan biasa membaca Yasin. Tidak Yasinnya sudah cukup Al-Ikhlas, ya. Kemudian Al-Falaq, An-Nas cukup, ya. Ini, ya. Sunnah hukumnya membaca, ya. Kalau menurut Imam Malik, ya, idza dakhaltum al-maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Mu'awwidzaini. Waja'alun sawab dzalik di ahli maqabir. Kalau kalian semua masuk ke dalam suatu kuburan, ya maka bacalah oleh kalian Fatihah, surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan jadikan pahala daripada apa yang kalian baca untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena sesungguhnya hal itu, ya sampai kepada ahli kubur, ya sampai kepada ahli kubur, ya dikhususkan, dihadiahkan untuk ahli kubur, ya untuk ahli kubur, ya. Jadi sunnah. Kemudian juga mengucapkan salam, ya mengucapkan salam, salam kepada ahli kubur. Kalau kita sebelum masuk, ya assalamualaikum darul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, secara umum. Kemudian nanti setelah itu kita mengucapkan salam lagi yang berikutnya. Kalau kita ziarahi orang tua kita, bapak kita, semoga assalamualaikum ya walidi, semuanya, ya wahai orang tuaku, ya assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya abi, ya setelah berada di kuburannya, sudah di samping kuburannya itu, dan mengucapkan salam. Tadi waktu mau masuk kuburan, ucapkan salam secara umum, assalamualaikum darul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau sudah temu kuburan yang kita tuju, maka kita salam yang khusus untuk ahli kubur yang kita tuju, ya. Begitu pula banyak macam-macamnya salam, ya banyak macam-macamnya salam, ya yang diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salam, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salam, termasuk quli assalamu ala ahli dar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimat wa yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Banyak macam-macamnya salam ketika kita memasuki kubur, dan itu
disunahkan. Itu kesunahan untuk berziarah kubur. Ya, bagi perempuan hukumnya makruh. Ya, tidak boleh kemudian ketika berziarah kubur itu orang itu duduk di atas kuburannya langsung. Ya, tidak haram hukumnya. Ya, bersandar dengan itu juga tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Termasuk haram dikubur orang yang al-baul, ya, buang air kecil, mengotorinya kuburan dengan perkara yang najis, itu hukumnya haram. Ya, nah ini yang harus kita hindari. Ya. Hati-hati kalau berziarah kubur, jangan sampai mengotori dengan perkara yang najis. Ya. Dan jangan menduduki kuburan itu, yang hukumnya haram. Makanya terutama ketika waktu menguburkan jenazah, ya, itu hati-hati, jangan sampai kita melangkahi daripada jenazah yang sudah tidak kadang-kadang itu langsung naik di atasnya, kemudian ketika masukkan tanah, ya, mereka masukkan tanah kembali itu, ya, kemudian diinjak sampai di atasnya mayat itu tidak boleh, ya. Ini makanya dihindari. Nah, itu daripada kesunahan ketika berziarah kubur, ya. Jadi yang pertama, apakah wajib, ya? Apakah wajib mendoakan keluarga kita yang meninggal setiap setelah sholat, ya? Kalau hukum wajibnya tidak wajib, ya, tidak wajib, ya, tidak wajib, ya. Tapi itu diperintahkan, ya, tapi perintahnya ini tidak wajib, ya, tidak wajib, ya. Diusahakan betul, ya, karena ini sunnah untuk mendoakan keluarga kita, terutama orang tua kita, ya, keluarga teman kita. Nah, apakah itu disebutkan, ya, ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ya, apakah itu disebutkan nama-namanya, ya? Maka ketika kita mengkhususkan doa itu, maka alangkah baiknya itu disebutkan satu persatu. Seumpamanya, ya, kita bacakan dulu surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, seumpamanya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Imam Malik mengatakan, fal ikhtiyar ayyaqula al-qari'u ba'da firawihi Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu, ya, bila fulan, ya. Ini jadi sebagai ikhtiar, ya, bagi orang yang membaca tadi, setelah selesai membacanya ia berdoa, ya Allah, sampaikan pahala, berikan pahala yang saya baca tadi untuk si A, si B, si A, si B. Kok disebutkan sama bin atau bintinya pun malah lebih bagus, ya, lebih bagus, ya, gitu. Ya, ada sebuah kisah, termasuk kalau dalam kitab Al-Majmu' fi Arba'ati Rasail, orang yang sembrono orang yang meremehkan masalah urusan sholat itu diadab oleh Allah dengan 15 macam adab. Di antaranya itu dia tidak mendapatkan bagian daripada doa-doanya orang muslim, ya. Nah, jadi artinya itu disebutkan, ya, artinya ketika orang-orang muslim ini berdoa, ya, mendoakan seumpamanya seperti ketika khutbah, ya, itu kan doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat seumpamanya, atau setelah kita habis sholat seumpamanya imam memimpin doa, itu kan juga kadang-kadang disebutkan, ya, selain doa untuk orang tua kita disebutkan, juga kita mengkhususkan doa untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin secara umum. Maka orang-orang yang berada di alam kubur ketika itu, ya, ada doa, ada sedekah, ada istighfar yang dikhususkan, ya, yang dikirimkan oleh orang muslim yang masih hidup kepada mereka itu berebut, ya, berebut mengambil bagian ma yuhdi ilaihim al-muslimuna min qira'atil Qur'an was sadaqati wad du'a, ya. Ini mereka semuanya berebut,
berebut mengambil bagian itu, ya. Nah, ada orang itu yang enggak berebut, tapi malam taltakin anta ma'un qala ana ghaniyun an dhalik, ya. Ada orang itu yang enggak berebut, ya. Enggak berebut doa itu, ya, enggak berebut bagian itu. Yang lainnya ini berebut semuanya, tapi dia enggak. Kenapa? Ya. Karena dia sudah ada yang mengkhususkan untuk dirinya. Nah, aku tidak ikut berebutan katanya. Karena apa? Saya ada jatah sendiri. Ya, saya jatah sendiri. Ada yang mengirimi saya, sebutkan langsung. Ya. Siapa? Oh, anak saya baca Quran yang dikhususkan pahalanya untuk saya. Sehingga saya tidak perlu berebut. Ya. Ya, ibaratnya sama seperti ketika ada pembagian sembako atau apa, ya, itu kan berebut. Tapi orang-orang yang sudah tahu, atau dia mengerti, tidak usah ikut rebutan. Saya biasanya ada jatah sendiri di antar. Semuanya anak saya biasanya ngantar, kok tidak ikut berebutan. Nah, seperti itu pula orang di alam kubur sangat butuh dengan doa sehingga mereka berebut. Ya, maka untuk si mayit di alam kubur yang setiap saat atau mungkin setiap habis sholat waktu mendapatkan bagian langsung daripada anak-anaknya, teman-temannya yang menyebutkannya langsung. Jadi, maka dari sebaiknya kalau kita bisa sebutkan, disebutkan itu lebih bagus. Mungkin ada. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bersama tadi masjid barangkali, dimana kalau kita berdoa di masjid atau di rumah, kita niatkan berdoanya ilahi siapa dia. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi dikatakan bahwa untuk berdoa untuk makhluk untuk jaga kubur, tapi disunahkan untuk para nabi, terus Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan berjalan ke ulama-ulama atau wali bagi berbuat maka itu sudah dianjurkan atau mampu? Terima kasih. Kirim doa dari rumah, dari masjid atau dari tempat lain yang tidak langsung ziarah kuburnya, dengan mengkhususkan seumpamanya sebelum membaca Yasin seumpamanya lah, ya, atau ya, sebelum tahlilan semuanya ila hadrati siapa seumpamanya, ya, summa ila ruhi jami'al kubur muslimin muslimat wa mu'minat seumpamanya, semuanya khususon ila abi siapa atau semuanya dan seterusnya. Kalau sudah cukup, ya. Sebelumnya dikhususkan terlebih dahulu, diniatkan dulu, sudah cukup. Ya, ini sudah cukup. Ya, ini. Nah, kemudian bagi perempuan tadi makruh, ya, makruh, ya, untuk berziarah. Tetapi ada pendapat lain, ya, artinya pendapat lain daripada sebagian ulama mengatakan itu disunahkan ziarah untuk ke kuburan Rasulullah, ke kuburan para nabi, para ulama, para orang-orang yang diperbolehkan ini ketika aman daripada suatu fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, menyebabkan keharaman, maka itu tidak diperbolehkan. Itu. Nah, ada juga yang berpendapat boleh perempuan itu ziarah kubur, asal tadi itu juga ziarah ke kubur orang tuanya, ke keluarganya, ya, boleh, asal apa? Tidak ada fitnah. Dia tidak dikubur tadi juga ketika sampai dikubur dia tidak menangis-nangis, ya, meratap-ratap dan lain sebagainya. Tidak, itu diperbolehkan. Ada yang seperti itu boleh tadi itu asal aman dari fitnah dan bisa menghindari sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, kayak menyesali tadi itu, menangis yang jadi berteriak suaranya semuanya, ya, hatinya kemudian ingat kepada almarhum atau semuanya, kemudian dia sampai nangis-nangis dan sebagainya, itu tidak boleh. Bila bisa menghindari itu maka diperbolehkan.
mudah-mudahan manfaat intinya dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wa jalali wa sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Rasulullah wa ala nabiyyin wa ala mursalin wa al-qarrabin wa ala ya arhamar rahimin. Allahumma inna bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa akhirna bi'ilmi wa العافية. اللهم اهدنا فيها إلى الطاعة يا رب وسلم سيدنا محمد. اللهم ارحمنا وعلى الوفاء والدين والإسلام والذي وأبنا بطريقته ومعاملة الفتن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أكبرنا. اللهم من الشهيد والبر وبيننا بما حصلت وعلمتنا بالنبيين محمد صلى الله عليه وسلم وطمنا علينا بالجاه والسنبله. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم اللهم شغر وللمسلمين من الأحياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.